Halo semuanya, jadi di sini kami akan mempresentasikan topik penelitian kami, yaitu analisis etika profesi dalam kasus penyalahgunaan data KTP oleh oknum yang terjadi di Kepulauan Riau. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri saya sendiri, yaitu Sally Oktaria Simatupang dengan NIM 2201020024. Ada rekan saya yaitu Gustria Nabila dengan NIM 2201020076, dan juga rekan saya ada Muhammad Rangga Pramana Putra dengan NIM 22010115. Kita masuk ke slide yang pertama. Di era digital sekarang ini, pelanggaran data pribadi jadi masalah serius yang makin sering terjadi. Teknologi emang bikin hidup lebih mudah, tapi di sisi lain juga bisa dimanfaatin buat hal-hal negatif. Menurut Solove, pada tahun 2024, pelanggaran privasi bisa berdampak besar kayak pencurian identitas, penipuan finansial, sampai rasa kehilangan kontrol atas informasi pribadi kita. Nah, salah satu kasus nyata datang dari Kepulauan Riau. Ada oknum polisi yang menyalahgunakan KTP warga buat daftar pinjaman online tanpa izin. Kasus ini bikin kita sadar betapa lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia. Apalagi kalau pelakunya justru dari institusi yang harusnya melindungi kita. Maka dari itu, penting banget nih buat kita bahas isu ini dari sisi etika profesi dan cari strategi biar kasus kayak gini nggak terulang lagi di masa depan. Kita masuk ke slide kedua, yaitu ada rumusan masalah dan manfaat penelitian. Sekarang, kita masuk yang pertama, rumusan masalah. Ada 4 pertanyaan utama nih yang bakal kita bahas. Yang pertama, bagaimana bentuk pelanggaran etikanya? Yang kedua, apa saja sih dampaknya buat pihak-pihak yang terlibat? Yang ketiga, bagaimana analisisnya jika kita lihat dari teori etika profesi? Dan yang keempat, yang gak kalah penting, yaitu strategi apa yang bisa kita terapkan buat mencegah kasus yang serupa. Penelitian ini juga punya beberapa manfaat loh. Yang pertama, mengidentifikasikan isu etika dari kasus ini. Yang kedua, menganalisis dampaknya ke berbagai pihak. Yang ketiga, menggunakan teori etika profesi buat evaluasi tindakan. Dan yang terakhir, menyusun strategi pencegahan yang efektif. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu identifikasi isu. Ada 3 isu utama yang muncul dari kasus ini. Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Kasus ini nunjukin kalau perlindungan data di Indonesia masih lemah. Penyalahgunaan KTP buat kepentingan pribadi jelas melanggar hukum dan etika. Ini juga menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang harusnya melindungi warga. Kemudian ada dampak sosial dan kepercayaan publik. Insiden ini bikin masyarakat makin waspada dan skeptis sama layanan digital. Kalau nggak ada tindakan yang tegas, masyarakat bisa makin males buat pakai layanan digital, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Kemudian, ada regulasi perlindungan data yang lemah. Meski sudah ada undang-undang PDP, implementasinya masih banyak yang bolong. Dibandingkan negara lain kayak Uni Eropa, kita masih ketinggalan dari segi pengawasan dan sanksi buat pelanggar data pribadi. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ada analisis dampak masyarakat. Sekarang kita lihat nih dampaknya ke masyarakat itu seperti apa. Pelanggaran data membuat banyak orang khawatir dan gak percaya lagi sama keamanan data pribadi mereka, terutama di sistem digital. Korban juga bisa kena pencurian identitas yang berdampak pada masalah finansial dan hukum. Selain itu, ada juga dampak psikologis. Banyak korban yang mengalami stres, cemas, dan rasa tidak aman karena data mereka disalahgunakan. Ketidakpastian ini bikin mereka tuh jadi takut buat pakai layanan digital, yang akhirnya memperlambat adopsi teknologi. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu analisis dan akhirnya memperlambat adopsi teknologi. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu analisis dampak pada institusi yang terkait seperti polisi dan juga pinjol. Selanjutnya kita bahas dampak buat institusinya. Kasus ini jelas merusak citra polisi sebagai penegak hukum dong. Kepercayaan masyarakat turun dan itu bisa ganggu efektivitas tugas polisi. Gak cuma itu, perusahaan pinjaman online juga kena imbasnya.
kredibilitas mereka ikut menurun karena dianggap nggak bisa jaga keamanan data pelanggan. Perusahaan layanan keuangan digital lainnya juga bisa kehilangan pengguna dan investor. Jadi, perusahaan harus lebih transparan dan serius dalam pengelolaan data. Oke, kita masuk lagi ke slide berikutnya, yaitu analisis dampak pada regulator atau pemerintah. Terakhir nih, dampaknya ke regulator dan pemerintah. Pemerintah punya tantangan besar buat memperkuat perlindungan data pribadi. Kalau kasus terus kayak gini, kredibilitas pemerintah bisa dipertanyakan, bahkan bisa menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah juga harus siap menghadapi tekanan dari masyarakat dan komunitas internasional. Kalau nggak bisa menegakkan perlindungan data, citra Indonesia ini bisa rusak di mata dunia. Nah, selanjutnya itu saya Muhammad Rangga Pramana Putra akan menjelaskan tentang analisis berdasarkan teori etika. Nah, yang pertama itu ada etika hak dan kewajiban. Menurut Tafani tahun 2008, privasi itu informasi yang mencakup konsep, teori, dan kontroversi yang berkaitan dengan hak individu atas data pribadi mereka. Pelanggaran terhadap hak ini, termasuk oleh aparat penegak hukum, dapat menimbulkan masalah etika yang sangat serius. Dalam kasus ini, hak korban atas perlindungan data pribadinya telah dilanggar. Polisi yang menyalahgunakan data pribadi tidak hanya bertindak tidak etis, tetapi juga melanggar kewajiban mereka sebagai pelindung masyarakat. Nah, selain itu, dari perspektif hak dan kewajiban, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Jika regulasi dan penegakan hukum terhadap perlindungan data tidak efektif, maka negara gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin hak privasi setiap individu warga negaranya. Nah, selanjutnya itu ada teori kontrak sosial. Menurut Donaldson dan Dunphy tahun 99, kontrak sosial itu dalam organisasi modern melibatkan kesepakatan antara individu dan institusi yang mengatur hubungan mereka. Jika institusi kepolisian melanggar kontrak ini dengan menyalahgunakan data pribadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan melemah. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada stabilitas sosial dan efektivitas hukum. Kepercayaan yang rusak terhadap aparat hukum dapat berimplikasi lebih jauh dalam konteks ketertiban sosial. Jika masyarakat merasa aparat tidak lagi dapat dipercaya, maka potensi konflik dan ketidakpatuhan terhadap hukum tentu jumlahnya akan meningkat. Selanjutnya itu utilitarianisme menurut Acemoglu dan Robinson tahun 2012. Keputusan yang diambil oleh institusi yang tidak inklusif cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas dengan memperburuk ketidakadilan sosial serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus ini, tindakan oknum polisi menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Oleh karena itu, dari perspektif utilitarianisme, tindakan ini harus dicegah dan hukuman yang berat harus diterapkan untuk memastikan kepentingan masyarakat lebih diutamakan. Tindakan yang tegas terhadap pelanggaran ini akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat secara luas akan lebih terlindungi dan kepercayaan terhadap institusi hukum dapat dipulihkan. Nah, selanjutnya itu ada strategi penanganan dan simulasi keputusan. Di sini peran sebagai pemimpin instansi, saya sendiri Muhammad Rangga Pramana Putra sebagai Kapolda Kepri. Di sini sebagai pemimpin kepolisian di daerah, Kapolda Kepri memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan disiplin dan standar etika dalam institusi kepolisian. Jika salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap akses data dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang menyalahgunakan wewenang. Selain itu, diperlukan program pelatihan yang menekankan pentingnya etika profesi dalam pengelolaan data pribadi.
Nah, di sini ada 3 skenario yang dapat diambil dan beberapa konsekuensi yang dapat diterima juga. Di sini yang pertama itu skenario pertama mengumumkan pelanggaran dan menindak oknum polisi. Keputusannya itu dengan memproses hukum oknum polisi tersebut dan meningkatkan pengawasan internal. Konsekuensi dari skenario tersebut meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, tetapi beresiko menciptakan ketegangan di internal kepolisian. Nah, skenario kedua itu menyembunyikan pelanggaran dan menyelesaikan secara internal. Keputusannya itu memberikan sanksi administratif tanpa mengumumkan ke publik. Konsekuensinya itu mengurangi citra buruk institusi di mata masyarakat, tetapi beresiko kehilangan kepercayaan jika kasus ini terungkap lagi di kemudian hari. Nah, yang skenario terakhir menerapkan reformasi kebijakan pelindungan data. Keputusan ini mengusulkan regulasi ketat mengenai akses dan penggunaan data pribadi dalam institusi kepolisian. Konsekuensinya itu memperkuat pelindungan data dalam jangka panjang, tetapi membutuhkan waktu dan anggaran yang sangat cukup besar untuk mengimplementasikannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, saya Gustria Nabila dengan NIM 2201020076. Saya akan membahas mengenai strategi penanganan dan simulasi keputusan. Di sini terdapat peran masyarakat, yaitu Gustria Nabila, saya sendiri sebagai korban atau pelapor. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi, terutama di era digital saat ini. Jika terjadi pelanggaran, korban sebaiknya segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar pelaku dapat diproses secara hukum. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi tentang risiko penyalahgunaan data agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan digital. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, masyarakat bisa menjadi bagian penting dalam mencegah serta menangani kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi. Sebagai korban, Gustria Nabila bisa mengambil 3 langkah. Yang pertama, melaporkan ke pihak berwenang. Ini adalah jalur hukum formal, tapi bisa menghadapi tekanan dari pelaku atau institusi. Yang kedua, menyebarkan kasus di media sosial. Bisa mempercepat perhatian publik dan pemerintah, tapi beresiko terhadap keamanan pribadi dan reputasi. Yang ketiga, menggugat secara hukum. Bisa memberikan efek jera, tapi membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Apapun pilihannya, keberanian masyarakat untuk bersuara sangat penting agar pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, strategi penanganan dan simulasi keputusan. Di sini terdapat peran regulator atau pemerintah yang diperankan oleh Sally Oktaria Simatupang. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat perlindungan data melalui regulasi yang jelas dan tegas. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperketat akses data oleh instansi publik maupun swasta, serta memastikan adanya audit keamanan data secara berkala. Ini penting untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Selain itu, regulasi yang ada juga harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan begitu, sistem perlindungan data akan menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan digital saat ini. Beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perlindungan Data atau lembaga sejenis antara lain, yang pertama adalah menerbitkan regulasi baru, undang-undang yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan data pribadi, terutama oleh aparat negara. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dan audit. Audit berkala terhadap institusi yang memiliki akses terhadap data masyarakat harus menjadi agenda rutin. Yang ketiga, membangun sistem pelaporan pelanggaran yang transparan. Masyarakat perlu tempat yang aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut dibungkam atau diintimidasi. Tindakan pemerintah sangat menentukan arah kebijakan dan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem digital di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa kasus ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Dampaknya merugikan semua pihak, baik secara individu maupun kelembagaan. Dari sudut pandang etika, hak dan kewajiban, kontrak sosial, dan utilitarianisme, tindakan ini sangat tidak etis dan tidak bisa dibenarkan. Solusi yang ditawarkan harus bersifat menyeluruh,
reformasi kebijakan, penegakan hukum, pengawasan, dan edukasi publik. Selanjutnya, untuk saran, kami memberikan beberapa saran penting. Yang pertama, pemerintah perlu memperketat regulasi dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Yang kedua, institusi seperti kepolisian harus memperkuat pengawasan internal serta transparansi dalam pengelolaan data. Yang ketiga, masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya menjaga data pribadi dan lebih selektif dalam membagikannya. Yang keempat, penting juga dilakukan kampanye edukasi digital agar masyarakat paham risiko penyalahgunaan data.